Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Munawwaroh Triwiningrum dengan NPM 228110194. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan dan analisis data. Di dalam pengolahan dan analisis data terdapat analisis data kuantitatif. Ada penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Tabel adalah penyajian data yang disusun berdasarkan baris atau kolom, sedangkan grafik adalah suatu kombinasi antara angka, huruf, simbol maupun gambar lambang, perkataan, lukisan yang biasanya disajikan satu media untuk memberi konsep maupun ide dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat. Seperti yang saya tunjukkan di dalam ini, saya memberikan contoh gimana sih penyajian tabel dan gimana sih penyajian grafik. Bisa dilihat dalam gambar tersebut ya. Selanjutnya ada ukuran pemusatan data. Yang pertama yaitu ada mean atau yang biasa kita sebut dengan rata-rata. Adalah salah satu gejala pusat yang dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membagikannya dengan banyak data yang ada. Yang kedua, ada median atau yang biasa kita sebut kuartil. Adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar atau maupun sebaliknya. Yang ketiga, yaitu ada modus. Modus adalah data yang sering muncul atau merupakan pemusatan yang untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi dalam data tersebut. Seperti yang di gambar selanjutnya ini, saya telah menampilkan bagaimana rumus untuk mengerjakan antara mean, median, dan modus. Selanjutnya adalah ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah rentangan atau biasa disebut dengan rangen, adalah selisih antara data dengan nilai yang tersebar dengan data yang terkecil tersebut. Yang kedua ada simpangan baku, adalah suatu ukuran yang menunjukkan deviasi standar data pengamatan terhadap rata-ratanya. Yang ketiga ada varians, adalah nilai varian dari sekelompok data dapat menjelaskan homogenis dari data tersebut. Semakin kecil varian homogennya, semakin kecil variannya, maka semakin kecil homogennya, atau sebaliknya semakin besar variannya, semakin besar homogennya. Baiklah, di sini saya menampilkan bagaimana rumus dan contoh dari rentangan, simpangan baku, dan varians. Bisa kita lihat di sini ya, bagaimana rumusnya rentangan, simpangan baku, dan varians. Selanjutnya, ada model-model uji statistik sebagai alat analisis data. Yang pertama, ada analisis deskriptif. Metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Yang kedua, ada analisis komparatif. Analisis komparatif adalah cara untuk melihat dua atau lebih hal yang serupa untuk melihat bagaimana mereka berbeda dan kesamaan apa yang mereka miliki. Ini digunakan dalam banyak cara dan bidang untuk membantu orang memahami persamaan dan perbedaan antara produk. Yang ketiga ada analisis asosiatif. Analisis asosiatif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji data ada tidaknya hubungan keberadaan variabel dari dua kelompok data atau lebih, meliputi BI, 7D repo, rate, dan penempatan dana pada Bank Indonesia, serta variabel terkait atau dependen, yaitu tingkat likuiditasnya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.